seorang pastry chef, kita harus bangga dengan apa yang kita kerjakan. Pastinya. Dengan itu mereka pasti sukses. Semangat, kesabaran, dan disiplin. Teknik dasar yang harus dikuasai terlebih dahulu. Jumpa lagi dengan acara kita Ngopi Ngobrol Pintar bareng BPC. Kali ini ngopi kita dengan tema masa depan seorang pastry. Nah, ngopi kita kali ini diisi oleh chef yang sangat fenomenal, chef yang luar biasa, yaitu Chef Tejo. Nah, sebelum saya mulai acaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan profil daripada beliau. Oke, Chef Sutejo, beliau menamatkan sekolah di Tourism Training Institute di hotel di BPLT Nusa Dua Bali. Kemudian working experience beliau itu pernah bekerja di Bali Mandira Cottage. Kemudian pernah juga bekerja sebagai trainee ya di Grand Hyatt Bali Nusa Dua, trainee leader. Kemudian pernah di Komis Pastry, dan beliau juga pernah berkarir di luar negeri, diantaranya yaitu Norwegian Cruise Line. Kemudian beliau juga seorang eksekutif chef pastry dan bakery di Bali Bakery Catering and Logistik. Kemudian saat ini beliau sedang masih menjalani karirnya tetap energik, yaitu di Mulia Dough International atau MDI sebagai eksekutif pastry chef. Nah, beliau juga selain berkarir, beliau juga sebagai konsultan atau train the trainer ya istilahnya ya chef. Itu di berbagai instansi, diantaranya Ramayana Hotel Kuta Bali, kemudian di Wisata Hotel Kuta Bali, kemudian Water Garden Hotel Candidasa Karangasem Bali, dan juga Legong Keraton Hotel. Oke, ini sambil ada peserta yang masuk ya. Kemudian CV Pelangi Pastry and Bakery Supplier, dan juga sebagai konsultan atau train the trainer di Tirta Ayu Restoran and Villa di Karangasem, Bali. Ya, terima kasih, selamat pagi semua. Kita di sini mungkin hanya sharing, diskusi, mungkin ada yang kita bisa bicarakan tentang dunia pastry dan bakery. Ya memang selama ini mungkin kita hanya tahu pastry, di bawahnya ada bakery, tapi secara terminologis itu beda sebenarnya. Beda karena di sini beda skill, beda teknis pastry bakery, tapi dalam satu brigade dapur dia memang dijadikan satu manajemen. Pastry kalau kita lihat selama ini, memang pastry ini salah satu skill yang luar biasa, yang sulit sebenarnya. Wah, sulit ya. Saya bisa bilang tersulit. Oke. Dari sisi apa tuh, Chef? Kira-kira Begini. kok bisa dibilang sulit gitu? Seorang pastry, kita bicara ideal, karena pastry itu ada beberapa disiplin ilmu yang harus masuk dalam dunia ini. Kita bicara pastry berarti kita bicara secara terminologi dalam kata pastry. Dalam satu buku disebutkan cooking is art and science. Jadi memasak adalah seni dan sains ya. Di dalam ilmu ini kita bicara, kalau art mungkin kita ada sesuatu yang bakat dan sebagainya, tapi ilmu ini kita bisa pelajari karena disiplin ilmu yang dalam masak, terutama pastry bakery begitu banyak. Ada, kita bicara kalau kita bicara di situ ada kimia, fisika, biologi, dan di sini termasuk matematika. Oh, matematika juga ya? Pastinya, karena kita seorang pastry chef nantinya dia harus balancing dari resep, menghitung berapa harga dan sebagainya, berapa yang harus dijual. Itu memerlukan satu keterampilan juga dalam dunia yang kita pakai, dunia matematik ya. Jadi nilai-nilai itu yang kita tidak bisa lepas. Yang kita bicarakan segini banyak sekali ya. Ini
misalnya kita bicara bahan, bahan itu nantinya akan masuk ke satu ada biologinya, ada bahan-bahan nabati dan sebagainya, dan ada juga kimia, bahan pendukung. Iya. Tidak semudah kita hanya ikutin resep dan jadi sebenarnya semuanya itu. Kita harus tahu formula yang tepat. Kalau kita mau cari formula yang tepat, berarti kita harus tahu bahan juga yang tepat. Iya. Bahan, kandungan bahan yang tepat sehingga akan menghasilkan hasil yang maksimal nantinya. Tanpa tahu itu kita juga tidak akan menghasilkan produk yang baik. Iya. Nah, mengenai job in pastry bisa, mungkin bisa dijelaskan sedikit kira-kira. Pastry, kalau kita bicara pastry, masa depan pastry yang di sini include bakery pastinya ya. Dalam kedepannya ini adalah dunia di mana kita juga untuk dunia kerja begitu bersaing kita di sini ya. Dan salah satu pastry adalah peluang yang memang kita tidak bisa tinggalkan. Begitu kuatnya dan begitu banyak diperlukan saat ini. Kita bisa bilang di negara manapun yang skill seperti ini, pekerjaan skill dibutuhkan, itu tidak mudah. Dan salah satu dalam dunia kulineri secara keseluruhan, pastry salah satu skill yang tersulit dan sulit didapat. Kenapa tuh, Chef? Kenapa menjadi yang tersulit dan sulit didapat? Begini, yang kita bilang dunia pastry itu, kalau saya dulu kuliah, dari sekitar 50 orang yang kuliah, yang jadi seorang pastry tidak lebih dari 5. Karena kita dulu kuliah di satu tempat yang memang semuanya kita semua dapat ya, dari bidang dapur, mungkin dapur kitchennya, food kitchennya. Tapi luar biasa, sekarang sudah ada memang yang tempat yang memang kita bisa lebih terfokus seperti BBC. Iya, benar sekali. Ini salah satu tempat yang memang kita difokuskan untuk belajar, sarana ada, ilmunya mendukung kita untuk karir kedepannya. Kalau dulu kita nggak ada, kita harus memilih di lapangan nantinya di industri. Iya, benar. Kita pelajarin sendiri ya. Iya. Bidang pastry ini kan tidak terikat pada satu di mana kita harus bekerja di industri dan sebagainya, karena banyak bidang yang mendukung ilmunya pastry di sini. Nanti kita jelaskan, begitu banyak sekali, dan yang kita bisa lihat dari survei. Kita bilang survei ya. Contoh dalam kita bicara dari ini pertanian kita Indonesia aja. Di Indonesia kita mundur ke 5 tahun ke belakang, mungkin 2017 ya. Kenaikan industri baking, terutama roti, itu kenaikannya bisa sampai 500%. 500% dibandingin dengan penganan yang lain loh. Mungkin kita ada bakso, kita banyak makanan di sini, ada bakso, ada soto yang lokal, lontong dan sebagainya. Tapi bakery, roti-rotian gue itu kenaikannya 500%. Bayangin, dibanding yang lain, itu di Indonesia. Kalau kita bicara negara lain ya, kita contoh Amerika. Kalau di Amerika itu menurut data dari riset dari perguruan di sana, kenaikan mereka dari 2012 sampai 2020 ya, itu naik 6% memang. Tapi dibandingkan dengan profesi lain, pastry bakery ini yang paling tinggi. Jadi riset itu menandakan bahwa peluang dunia pastry bakery, pekerjaan atau apa itu nanti pastry trainer itu masih terbuka lebar. Nah itu job di bidang pastry. Bahkan itu bisa selain berkarir juga bisa berwirausaha ya, Chef ya. Benar sekali. Sangat fleksibel lah istilahnya. Disampaikan oleh chefnya itu bahwa peluang di pastry dan bakery itu sangat besar ya, Chef. Luar biasa sekali, luar biasa besar. Ya, kita bicara ini di luar negeri ya, seperti contoh ini saya yang ambil dari 2019 sampai sebenarnya 2020, ini perhitungan sampai 2029 ya. Tapi dari 2012 sampai ke 2020
dari statistik ini kita bisa lihat kenaikannya bisa sampai 6% itu di Amerika sendiri. Satu itu, kedua increase demand-nya tinggi. Demand-nya kebutuhan untuk seorang baik dalam dunia industri seorang pastry chef itu begitu tinggi karena begitu banyak restoran, catering, apa yang berkembang. Dunia hospitality seperti itu ya, makanan kuliner itu cepat berkembang di mana-mana. Dan itu tetap di setiap sudut ada kulineri, berarti memerlukan seorang pastry chef. Dan dari seorang pastry chef itu begitu sulitnya karena dari kita bicara dalam brigade kitchen yang besar, dalam satu organisasi yang besar, pastry ini dalam ruang lingkup yang kecil, jadi begitu sulit nyari orang pastry karena tidak begitu banyak orang tertarik di sini ya. Jadi istilahnya masih kekurangan tenaga istilahnya untuk di bidang pastry dan bakery. Jadi buat pastry predator dan pastry lover, ayo segera ambil. Jadi kesempatan itu begitu besar sekarang ya. Apalagi sekarang sudah ada BPJ yang sudah bisa menelurkan banyak-banyak tunas-tunas baru yang untuk kita siap terjun di dunia industri atau pastrypreneur nantinya. Sama dari sini. Kita masuk ke scoop ini, Chef. Jadi ke scoopnya top di sini Chef menjelaskan bahwa top baking pastry career path. Kemudian choose your pastry and to success. Kira-kira bagaimana? Kita di sini mungkin ke depannya pastry bakery itu kita bicara peluang-peluang pekerjaan yang memang ada berhubungan dengan pastry itu sendiri. Baik karena di sini kita secara memang agak rancu pastry dan bakery karena bakery itu masih di bawah pastry, masih ada racunnya di situ walaupun itu berat. Tapi salah satu peluang yang memang akan nanti kita jadikan salah satunya ada di bakery, baker. Karena dunia roti-rotian ini seperti saya bilang, perkembangannya di Indonesia sendiri dari 2017 itu 500%. Kita bisa lihat di lapangan. Roti menjamur, roti. Ya. Roti, terus snack-snack yang model begitu, menjamur, semua akan ke arah sana. Ini apalagi banyak sekali saya kayak sekarang itu roti-roti yang dibuat ini di luar pastry lah. Misalkan kayak bakso mercon atau bakso apa lava yang gitu. Pastry pun banyak sebenarnya dibuat seperti itu ya, Chef. Salah satunya itu semua pastry itu tidak menutup kemungkinan karena dia salah satu. Kita bicara dari definisinya art. Dalam style art, apapun sebenarnya tidak ada batasan dari dunia pastry itu sendiri. Batasan itu tidak ada. Apapun yang kita mau buat, semasih itu bisa diterima oleh masyarakat. Kadang bukan masyarakat, demand-nya dari masyarakat. Kadang seorang pastry yang punya wawasan dan punya sense dalam berbisnis, kadang dia menciptakan sesuatu yang tidak umum dan kadang itu jadi tren. Nah, itu yang menarik. Ini tergantung kreativitas kita juga ya, Chef ya. Sebenarnya nggak ada larangan juga sih kalau tidak ada larangan. Karena seni itu berkembang. Seni itu berkembang. Kita bicara dalam tren, kita bicara 2000 ke atas saja adalah 2000 ke atas. Kita kalau dulu yang klasik, kita hanya tahu croissant, ada donat, ada ini, ada banyak hal gitu. Tapi sekarang sudah mengcombine cronut, croissant, donat. Nah, seperti itu. Cronut, croissant dan donat ya. Dijadikan satu. Jadi dan begitu tren. Kalau kita bicara itu awalnya di Amerika. Kalau kita bicara di Amerika itu mereka sampai ngantri panjang seperti jual apa aja. Ya tapi itu salah satu tren dari seorang pastry chef yang combine dari sesuatu untuk menciptakan sesuatu. Itu menarik. Nah, inilah yang kita perlukan sebenarnya soalnya kan kita membaca dari demand masyarakat dengan mengkombinasikan skill yang kita punya harusnya bisa menciptakan seperti itu. Iya benar sekali. Apalagi demandnya di Indonesia walaupun nasi lah makanan pokok itu bisa tinggi gitu loh demandnya di sini itu yang ajaib sih kalau menurut saya itu. Kalau bahasa saya ajaib sih. Iya benar. Kita tidak bisa bilang begitu ya. Karena kita masih untuk industri ini memang kita masih belum terlalu
dalam sekali. Tapi kalau kita bicara yang paling dekat tetangga kita kayak Singapura, mengkombinasikan roti dengan nasi sudah biasa, roti dengan mie sudah biasa. Ini sesuatu yang untuk saya anggap sesuatu yang unik. Cuma masyarakat kita menganggap apa nih jalan roti dan mie sama-sama, memang sama-sama karbohidrat, tapi tren di lapangan kadang kita tidak bisa mengkiri itu terjadi. Nah, pastry kita dididik punya skill yang tidak mudah, yang skill tersendiri yang memang butuh ini yang keuletan tersendiri, ini bidang yang beda. Di depannya begitu banyak pekerjaan yang seperti saya sebutkan tadi, sebagai pengajar, pastry trainer, stylist, atau menjadi profesional pastry, saya mau jadi baker profesional dan sebagainya, atau kita pastry trainer membuka toko atau di rumah mungkin bisa, semuanya bisa. Kita juga ada, kita pastry misalnya dalam hal ini kita banyak kearifan lokal, makanan lokal kita begitu banyak bro. Benar, banyak banget. Nah itu bagian dari pastry kalau kita pelajari ya. Dan tidak menutup kemungkinan akan mengkombinasikan dari yang tradisional ke yang modern. Wah itu menarik tuh. Misalnya kita satu penganan tradisional yang kita desain, kalau memang kita kreativitas kita tinggi, kenapa tidak kita ubah dalam bentuk yang lebih modern, lebih bisa diterima masyarakat kelas atas misalnya, kenapa tidak? Disinilah letak seorang pastry, bukan hanya skill. Mungkin BPC sudah memberikan fasilitas skill teknis ya, secara basic dasar semua untuk pastry dan bakery. Tapi di saat di lapangan kadang orang stuck. Begini, sebenarnya saya mungkin bicara stuck begini bukan berarti mereka tidak mampu, karena tidak mencoba. Oke. Harusnya mulai mencoba sesuatu. Ya, lalu diperlukan sekali lihat situasi di lapangan, Bagaimana demandnya juga ya. bagaimana apa yang lebih tren, kan itu kita membaca situasi di lapangan dan itu bisa kita kombinasikan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, produk yang bagus, produk yang murah yang bisa diterima. Jadi sebenarnya peluangnya sangat luas, dan juga apabila kita, yang penting kita gerak aja dulu, gerak, kreativitas, ya itu akan apa ya, kalau mau sadar, kalau kita udah cinta aja sama Itu kembali ya, sudah masuk nih kata saya, cinta, yang penting cinta dulu nih. cinta dulu nih sama pastry dan bakery kalau misalkan ingin tetap sukses dan apa ya, stabil lah istilahnya, karir dan segala macam juga ya. Di samping juga attitude juga penting ya Chef ya. Ya sebenarnya ya, kalau kita sebagai seorang profesional pastinya akan ada di sana basic sebagai seorang profesional. Memang banyak hal ya, disiplin diri kita, tapi semua itu akan kembali. Kalau saya tetap saya pribadi akan berpikir cinta. Dalam hidup cinta aja. Cinta itu mendukung kita untuk jadi profesional. Cinta itu mendukung kita untuk disiplin. Cinta itu mendukung kita untuk berusaha dan bekerja keras. Cinta dulu. Jadi cinta dulu. Seperti saya bilang, cinta itu akan memberikan banyak hal, dorongan, desire, passion. Jadi membuat kita bergairah, membuat kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Oke, ini menarik nih. Karena kalau biasanya kita ngomongin soal gimana sih biar kue itu nggak bantet, gimana sih biar donat itu nggak keras. Misalkan nih biasanya kita ngomongin ini nih, sekarang Chef dengan segala pengalamannya, ternyata rahasianya itu adalah cinta ya. Cinta satu. Rahasia. Seandainya nih contoh tadi, Iya. contoh kasus donatnya tidak ngembang, seorang pecinta yang mencintai pekerjaan, mencintai profesinya, secara tidak langsung dia belajar, dia pasti berpikir di saat tidak ngembang itu produk, berarti dia sudah akan review ke belakang lagi. Saya timbang apa aja tadi nih? Nah itu dia. Ini sudah tepat nggak? Tanpa sadar kalau orang yang punya cinta, dia akan lari ke sana. Apa yang sudah saya lakukan? Ngembangnya sudah benar apa tidak? Dan tanpa sadar dia sudah belajar dari satu kasus dengan cinta.
saat dia sudah ini pastinya dia akan ketemu permasalahan. Kalau kita ada cinta, maka saya bilang tadi saya timbang ini 100 gram, apa saya salah timbang, pasti akan ada pikiran begitu. Apa waktu itu membarnya kelebihan, atau mungkin donat minyaknya terlalu panas. Tanpa sadar dia akan kebawa ke dalam situasi yang secara tidak sadar dia belajar dari itu. Kalau ada cinta. Tapi banyak orang, makanya saya selalu bilang konsepnya cuma satu, cinta. Tapi di saat banyak orang yang bekerja hanya melakukan sesuatu yang money oriented dan hanya berjalan secara fisikal, bikin selesai, aduh pantat, besok bikin. Ini tidak berpikir jadinya. Kalau ada cinta dia tidak akan seperti itu. Oke, ya, lebih kayak apa ya istilahnya, kalau kita memang mencintai apa yang kita lakukan, dia akan berpikir 2 kali apa yang kesalahan yang saya buat kemarin. Istilahnya seperti itulah ya. Jadi simpelnya begini, ada cinta, kita lempar jiwa kita terhadap sesuatu dan dia ini akan balik. Dan itulah yang mengajarkan kita kesalahan, perbaikan dan sebagainya. Menarik banget nih, saya setuju nih penjelasannya. Ya, peluangnya begitu besar sekali. Iya. Masa depan seorang pasti seperti kita jelaskan tadi ya. Dari sekian banyak peluang-peluang kerja, baik untuk sebagai profesional ataupun sebagai pastripreneur, begitu banyak. Dan kesempatannya itu kembali di BPC hanya memberikan satu pendidikan nilai untuk ke depan, tapi bagaimana menyongsong ke depan kembali setiap orang tergantung. Ya, tergantung konsistensi lagi. Konsistensi cintanya terhadap pekerjaan ini, terus kreativitas mereka untuk mengkreasikan sesuatu. Semuanya tergantung kembali ke sana. Kita tidak bisa lepas bilang oh pasti sukses. Itu tergantung kembali. Ya, personalnya. Ini kita kembali, bukan berarti ini, tapi peluangnya yang pasti luas sekali. Kalau dari research yang saya temukan itu ya bahkan 500% ya, Saf? Kita bicara di Indonesia, di Indonesia 500% kenaikannya, pengenalan seperti itu. Balik lagi padahal kita makannya nasi gitu. Ini sebenarnya luar biasa. Karena kita bicara makanan kita sudah umum sekali. Sekarang anak kecil bukan mungkin pagi-pagi mereka sudah nak makan nasi. Iya, roti. Mereka sekedar roti dan selai, misalnya kayak gitu. Iya. Jadi sangat sudah pola kebiasaan orang Indonesia juga sudah berubah secara tidak langsung mengikuti. Dari sekian banyak tamatan sedikit sekali. Iya. Kecuali di BPC hanya menghasilkan berapa banyak sih? Kita juga istilahnya karena kita situasinya kita bicara mungkin 50-60 tapi peluang pekerjaan begitu luas. Benar. BPC hanya menghasilkan 50, suatu saat saya harapkan bisa menghasilkan 500. Ya, setara ya. Dan begitu. Ya, jadi demand-nya bisa diambil. Karena begitu banyak. Iya, benar sekali. Jadi sangat Seperti itu. Peluang-peluang pekerjaan begitu banyak tuh. ya. Kita seorang pastry itu bisa sebagai selain dari pastripreneur ada food stylist, ada kita bicara tadi itu ada food stylist, blogger, pengajar, terus kita banyak di teknikal ya, perusahaan-perusahaan banyak dan itu akan terus berkembang. Contoh yang memang yang tidak banyak itu orang masuk itu mungkin misalnya teknikal ya seperti tadi. Jangankan pisau aja. Pisau. Memang kelihatannya simpel, tapi dia butuh seseorang untuk mempromosikan itu. Dan butuh seorang, misalnya pisau roti berarti akan ada orang pastry chef di belakang itu dalam memotong roti, dengan mendevelop makanan dan dipromosikan dengan pisau itu. Pastinya seperti itu akan selalu berkembang. Dan banyak peluangnya. Peluangnya selalu ada. Mungkin nantinya dari seorang pastry mau belajar sedikit, tambahan sedikit ke gizi bisa. Iya. Kita ahli nutrisi di bidang ini nanti. Karena saya bilang pastry itu selalu kalau kita menemukan ke dalam. Dulu saya tidak terlalu banyak tahu tentang pastry. Ya, kita hanya keinginan supaya gampang kerja. Ya. Tapi di saat terjun ke dalam begitu banyak ilmu yang harus saya pelajari. Teknis.
mekanik, perputaran mixer seberapa, tekanannya harusnya, perputarannya berapa ini, RPM harusnya untuk menghasilkan menangkap udara dengan baik. Itu juga perlu diperhatikan. Bahan secara kimia begitu banyak kita pakai. Mungkin pengembang dari chemical seperti baking powder, soal begitu banyak ya. Dan kita harus komposisinya harus tahu. Setiap bahan kita harus tahu untuk menghasilkannya. Yang terbaik yang mana, yang cocok dengan ini. Kita harus tahu ya. Tidak sesimpel kita menerima apa jadi. Tapi begitu banyak. Terus di bakery kita harus tahu mengerti yeast, karakternya. Karena makhluk hidup tidak bicara lagi. Kita harus mengenal benar. Makhluk hidup butuh makan, butuh ini, dan kita harus tahu ini apa nih. Belum lagi nanti kita ada di, kalau seorang pastry chef pastinya akan ada unconditional food, maksudnya dalam hal ini sesuatu food, makanan yang berbeda yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang sakit ini diabetes, ada yang penyakit ini, dan kita harus tahu nih makanan apa yang cocok sama mereka. Secara tidak langsung kita akan menjadi ahli nutrisi di sini yang mereka butuhkan. Jadi secara ini ya, secara learning by doing itu jadi kayak begitu banyaknya sebenarnya, akan arahnya banyak sekali nanti. Ini menarik nih, jadi seorang pastrypreneur atau seorang pastry itu sebenarnya cakupannya sangat luas, tidak hanya di tepung bahan lain-lainnya, hanya mixer itu nggak cuma itu, jadi kayak komposisi bahan gimana apa ya, kandungan nutrisinya nanti akan lari ke sana nanti begitu banyak. Sebenarnya makanya cakupan kedepannya sebentar tergantung kita bagaimana nanti memfasilitasi semuanya ini. Kita mau arah kemana nih? Kalaupun pastrypreneur misalnya kita bicara pastrypreneur, saya mau bikin untuk orang yang sakit ini sih, karena kenapa tidak? Demandnya tinggi kok untuk kesehatan ke depan. Saya khusus pokoknya untuk orang yang sakit diabetes misalnya gitu. Saya mau produksi ini banyak. Dan itu pastinya dia akan belajar diabetes, makanannya apa aja yang boleh, bagaimana, dan dari situ dia bisa menghasilkan suatu makanan yang suitable, yang cocok untuk orang sakit ini. Secara tidak langsung dia akan belajar nutrisi, belajar banyak hal di sini. Go internasional tuh gimana sih tipsnya? Ya di sini BPC sebenarnya sudah memberikan dasar yang banyak, tapi untuk selanjutnya dalam perjalanan itu kita paling tidak, bukan berarti sudah selesai di situ ilmu, belajar yang banyak. Ya. Mengasah skill itu perlu sekali, belajar dan tetap belajar, karena seperti saya bilang, disiplin, konsistensi sebagai seorang semangat, semangatnya terus belajar. Tanpa itu perjalanan kita akan tidak ini, karena kita tidak akan stop di satu tempat. Kita seorang pastry dari sisi seni dan knowledge, seni mungkin segitu-gitu aja, tapi knowledge itu akan selalu berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, dan itu seorang pastry akan selalu mengikuti. Akan selalu mengikuti. Jadi itulah yang kita perlu jaga, disiplin itu, dan belajar lagi. Saya rasa nantinya akan tentukan tujuan, misalnya mau jadi produser kemana. Kadang ya ini saya bilang, kalau memang mau jadi, saya mau berkarir ke sana ya. Sekarang kan tergantung tujuan kita memang. Sebagai seorang pastry chef yang profesional, saya harus ke arah sana. Ikutin itu, misalnya mungkin kita nanti kerja di hotel berbintang, nanti dapat ilmu yang banyak, tidak lupa belajar dan banyak hal nanti situ pasti berkembang. Kalau kita mau jadi entrepreneur, ya tarik ke sana, tekunin aja. Yang paling penting adalah cinta lagi, dan basic knowledge-nya juga ya. Kalau sudah cinta, dipelajari basic knowledge-nya, itu akan jadilah istilahnya, jadilah itu. Dan saya rasa juga karena begini,
Saya yakin seorang pengajar, apalagi BBC. Oke. BBC saya bilang orang-orang pastry yang pastinya mereka punya cinta. Iya. Pastinya mereka punya cinta, pengajar-pengajar di sini. Dan cinta itu bagaimana ditularkan aja kepada ini. Iya, ke muridnya. Iya, banyak begini. Iya. Seorang, karena saya tahu begitu Pak, banyak orang profesional dalam ini ya, yang mengajarkan dengan passion. Saya ini mereka tentang passion. Itu sudah mendukung sekali. Tinggal, kita paling tidak sebagai contoh, kita sudah kasih tongkat, pergunakan. Oke. Iya. Dalam perjalanan hidup ini tongkat, kita pegangan. Tinggal bagaimana kita hidup. Iya. Bagaimana kita membawa Itu jadi memanfaatkan itu semua. Nah, dia harus dimanfaatkan peluang-peluang yang ada dan juga ilmu yang didapat. Iya. Coba membuat permen dari gula dan sebagainya, ini bukan skill yang sembarangan. Oh. Bukan skill yang sembarangan, tidak mudah ini. Justru bikin candy, pralin, coklat pralin yang dari coklat, atau kalau kita kemana-mana ada permen dan sebagainya yang kita Iya. makan. Itu sesuatu, itu bagian dari pastry. Oh, ternyata permen tuh bagian dari pastry loh. Bagian dari pastry. Oke, Dan saya itu baru tahu punya ini. skill sendiri ya. Jadi kalau kita mau nantinya masuk ke sana ya bisa juga. Iya, artinya multifungsi lah ya pastry bakery ini sebenarnya. Kita bisa menciptakan permen, malah kan disukai anak-anak dan orang dewasa juga suka kan. Sesimpel itu kok kayaknya maksudnya. Dan juga ada cake designer or decorator gitu. Ya di sini kita mungkin saya membagi ini karena pastry sendiri kalau kita bicara bisa cake bisa ini, Ya. tapi benar itu benar. Tapi banyak di industri, kita prakteknya di industri, seorang cake dekorator dia akan lebih fokus ke pembuatan cake aja, baik itu dalam skala misalnya kita skala birthday cake di supermarket atau menuju ke yang lebih profesional sebagai pastry chef yang bikin cake kita ya, baik dari birthday cake, wedding cake dan sebagainya, mereka akan fokus ke sana. Dan itu saat ini begitu banyak juga industri yang memang mengkhusus ke sana, tidak membuat yang lain tapi mengkhusus sebagai cake designer, cake dekorator. Bakat itu mendukung, pastinya mendukung apa aja yang kita kerjakan, bakat itu mendukung. Tapi nilai seni itu selain bakat tetap kita bisa pelajari. Tetap kita tidak, walaupun tidak berbakat dalam seni, tapi di saat ada kita cinta terhadap sesuatu, itu mendorong kita secara tidak langsung, alam bawah sadar kita mendorong kita untuk mengikuti cara dan seni itu sendiri tanpa sadar. Seperti kita seni bercinta, saya bilang ya. Misalnya saya sama Mbak nih, di saat saya sudah menyukai dan cinta, saya akan pertaruhkan apa aja yang saya punya. Jiwa saya akan masuk ke sana. Begitu juga dalam pekerjaan. Ini yang paling simpel yang tidak banyak dimiliki. Maksudnya kita membuat cake gitu ya. Setiap ada kesalahan, kalau kita ada cinta, kita akan tahu kesalahan kita. Dia mengajari. Sama seperti kita duduk, mbaknya geser sedikit, saya sudah berpikir nih kalau saya ada cinta nih, ngapain nih? Ya, begitu juga yang kita lakukan. Iya, itu hal simpel sebenarnya. Tapi itu akan mengajari kita banyak. Jadi yang pertama itu adalah cintai apa yang kamu pilih istilahnya ya. Dan jangan berpikir bahwa nantinya kita tidak bisa, tidak. Justru itu yang akan mendorong kita untuk menuju yang kita inginkan ke depan. Jadi walaupun tidak ada seni, bisa belajar sebenarnya. Bisa karena biasa nantinya di lapangan kita akan masuk. Ini juga masuk nih learning by doing itu ya jadinya ya, dari cinta dulu, cinta pastrypreneur, pastry bakery. Jadi itu bisa kayak nge-leading kita ya jadinya ya. Nge-leading kita untuk menuju tujuan kita nanti ke depan. Kita bicara ya, tapi kalau kita bicara realita di lapangan, pandemi ini memang membuat semua sektor pastinya vakum sejenak. Ya benar. Vakum sejenak. Tapi yang kita bicara dengan situasi, ya ini saya bilang kenapa harus kita membaca situasi, membaca salah satunya yang kita harus membaca situasi itu dalam arti kita lihat situasi. Saat ini mungkin dunia pariwisata di Bali terutama itu begitu anjlok, tapi grassroots di
bawah ini tetap butuh makan, Ya. tetap butuh satu suatu camilan untuk mereka kerja. Pasti selalu akan ada, selalu ada mereka perlu makan, perlu ini, perlu grassroots ini yang kita harus ambil. Kalau saya sih ya, karena kita retail itu masih begitu banyak. Kita masih bisa jualan dengan main ya, di mana masih ada. Kita bisa lihat itu aja. Terus makanan dengan situasi resesi, kalau kita jual mahal ya kita tidak mungkin kan. Kita harus berpikir bagaimana kreativitas kita makanan yang lebih murah tapi bagus dan enak kan itu kita. Supaya juga bisa mengakomodir situasi yang ada. Itu dibutuhkan sekali, membaca situasi, menciptakan sesuatu. Ya. Justru bisa jadi peluang ya, Seth, ya? Justru jadi peluang. Ini satu contoh ini. Saya ada seorang teman. Seorang teman dia pastry planner memang dari dulu. Dari justru yang saya lihat pastry planner yang dari kecil sekali, mereka tidak, dan saya hanya bisa ngasih petunjuk seperti ini cara. Dan mereka terakhir yang saya tanya, gimana keadaan? Saya bilang, saat ini saya naik 300%. Saat ini naik 300% karena banyak yang tidak keluar, saya delivery. 300%. Produknya simpel. Kue kecil, kue triple sama snack gitu. Tapi dia delivery. Saya jual online katanya. Iya. Saya banyak lewat media. Saya delivery. Terus kan kemarin dia telepon, saya hanya mau bikin sesuatu yang lain aja sebenarnya untuk mengakomodir. Harga gimana? Saya bilang bagus. Saya bilang sekarang orang banyak di rumah nih, jadi mereka butuh untuk camilan nih katanya. Naik 300%. Naik ya? Ya. Saya geleng-geleng. Oh, jadi ada peluang-peluang memang kita tidak lihat sebenarnya. Iya, benar. Membaca peluang, memberi fasilitas mereka. Ya, mereka delivery biasanya kan. Ya. Telepon, saya jalan. Saya antar. Sesimpel itu sebenarnya. Untuk menjadi seorang pastry chef, apakah ada minimal jenjang pendidikannya? Ini menarik nih. Kayaknya banyak orang yang nggak tahu nih kalau dosen itu kan dia harus S2 kan seperti itu. Nah kalau pastry chef itu gimana sih? Begini. Sebenarnya seperti BBC sudah ada nih. Oke. Paling tidak dia mengawali sesuatu itu bukan orang yang buta. Kayak kita ibarat kita jalan. Ya. Kalau kita buta merabahnya terlalu panjang untuk mengetahui situasi. Tapi dengan sudah adanya basic yang sudah ada, mereka akan lebih mudah jalanin nanti di lapangannya ya. Seperti saya bilang, seperti orang buta berjalan sudah melek tinggal jalan. Ya. Tinggal bagaimana kita jenjang seorang pastry chef, tetap saya seperti kita sudah bahas tadi. Tidak instan, kita butuh proses kematangan dalam hal ini. Kalau kita bicara pendidikan, saya banyak teman yang sudah banyak jadi pastry chef ya. Dan itu juga pendidikannya mereka dari nol, tapi punya kemauan, semangat dan belajar yang luar biasa. Mereka ada di industri mungkin bukan sebagai pastry chef, di bidang lain belajar, tapi butuh perjalanan panjang. Karena kan tidak ini ya, karena dia istilahnya underground istilahnya kan seperti itu ya. Panjang. Makanya Ya panjang. seperti saya bilang, saat kita buka, kita meraba untuk cari jalan itu lebih lama. Iya. Itu maksud saya. Jadi jenjang karir itu tergantung kita. Kalau kita sudah dikasih basic, tinggal kita menjalankan proses itu. Jangan berpikir seperti tadi saya bilang, jangan berpikir instan. Tetap akan ada satu proses. Tidak ada yang bisa jadi instan. Banyak yang jadi seorang pastry chef instan ya. Instan ya. Banyak. Maksudnya dalam artian sekian tahun sudah jadi pastry chef. Tapi ibaratnya kita lompat dengan tanpa kekuatan yang penuh. Tapi seorang yang dalam perjalanan panjang itu mereka belajar dalam posisi tertentu mereka kuat sekali. Ini yang kita perlu, bukan berarti naik grafiknya dan turun. Ibarat pastry chef seorang komando, soalnya seorang dalam satu ini seorang komando dalam
seorang komandan dalam divisi. Tanpa proses, seorang komandan hanya memberi perintah perang tapi tidak tahu perang. Saya berprinsip begitu. Saya menyuruh seseorang buat ini, saya harus tahu dulu, bukan dia, karena seorang komandan. Versi saya kan begitu. Kalau kita menyuruh seseorang berperang, komandannya tidak bisa berperang, kita terlalu mudah jatuh, mudah kalah. Nah, itu maksud saya proses itu. Bayangkan aja, seorang komandan tidak bisa perang, bawahan akan ketawa. Ya maksudnya. Ya, saya nggak bisa perang katanya. Yang ada Tapi dikerjain, coba perang dulu nih katanya. Yang ada dikerjain. Kerjaan nih ya, seperti itu. Instan bisa, tapi akan mau seperti itu kan tidak. Kira-kira seperti itulah ilustrasi yang saya bisa kasih. Semuanya sudah diberi, ya. Kita kasih senjata, saya kasih teknik perang. Tapi sekarang kembali waktu berperang, pakai sabar nggak dengan menggunakan itu? Bagaimana cara memakainya itu kan kembali lagi. Balik lagi. Ya, kembali lagi. Dia harus sabar. Jadi jangan berharap dengan bawa pedang saya harus menang. Baru belajar pedang 2 hari juga harus menang main pedang, gitu kan ya mungkin. Jadi ini butuh proses untuk mahir. Ya, disiplin, mereka harus latihan tetap supaya mahir. Terus mendapat di lapangan itu teknik-teknik baru pastinya. Dengan itu mereka pasti sukses. Semangat, kesabaran, dan disiplin. Selain cinta lagi sekali. Itu basic sekali kalau itu ya. Basic. Gimana sih awal mulanya bisa terjun di bidang pastry dan bakery? Apakah karena hobi atau memang tuntutan pekerjaan dulu? Kayak mungkin kalau kebanyakan orang tuh kan kayak insidental gitu ya, nggak sengaja di pastry tiba-tiba ditekunin malah sukses, malah cinta, malah. Ya, begini. Kita zaman muda dulu kita maksudnya ya di awal-awal karir, saya pikir saya kerja di perhotelan bukan tanpa tujuan. Paling tidak di awal saya cuma berpikir bahwa bagaimana saya kuliah cuma setahun 2 tahun saya diploma waktu itu. Cuma saya berpikir bagaimana saya cepat kerja aja dulu. Karena saya tahu diri saya tidak akan mungkin kuat bertahan untuk cari kuliah belajar sekian tahun dulu. Gitu. Saya harus sambil jalan, saya pikir. Akhirnya saya pikir perhotelan salah satunya. Terus saya berpikir waktu itu cita-cita saya kepingin tahu luar negeri dulu deh. Itu awal. Kalau saya di hotel, saya di depan kurang asik kan. Bahasa Inggris saya kurang ini, saya mending di belakang. Nah, itu awal yang selalu di belakang. Berarti saya di dapur. Saya di dapur aja lah, di belakang juga. Kelihatannya di dapur karena zaman tahun 90, 80 itu 88 itu banyak teman-teman yang sudah senior yang ke kapal yang lihat luar negeri. Suatu saat saya harus di sana deh, saya harus lihat dulu. Itu pertama. Terus setelah mengikuti satu pendidikan, saya berpikir waktu itu saya harus kemana, karena saya lihat terlalu meluas ini jangkauannya terlalu meluas. Dalam dapur itu yang memang ada kitchennya di terus ada desainnya. Saya berpikir waktu itu ya karena keyakinan saya waktu itu saya terbatas dengan keyakinan bahwa kalau saya di hot kitchen di dapur seperti itu saya akan ada keterbatasan karena saya tidak bisa menikmati banyak daging. Pastinya dengan keyakinan saya tidak bisa merasakan seorang yang profesional. Tetap saya berpikir bahwa seorang profesional itu harus bisa merasakan apa yang dia buat dan paling tidak harus ngerti semuanya. Dia supaya tahu. Itu prinsip saya. Bisakah bersaing dengan pembuat kue tradisional yang hasilnya sudah dipastikan berhasil? Mungkin peserta ini masih coba-coba belajar kali Chef. Jadi dia bisa nggak kira-kira bersaing dengan ini kayak lebih ke confidence nggak sih? Lebih kayak ke arah sana ya? Ya, tapi saya rasa kita bicara apakah
kita di saat mau jadi pastripreneur bersaing dengan produk lokal, apakah mampu? Saya rasa ya Pak mampu ya, saya bilang pasti lokal itu memang punya karakter tersendiri produknya. Tapi sepanjang perjalanan kita lihat produk yang baru sekali itu akan jadi demand, jadi satu alternatif yang tidak sedikit penggemar. Bukan berarti produk lokal akan gitu. Sama halnya kita bicara kuliner. Orang tidak akan melulu akan makan ini aja sebanyak itu. Pastinya dia butuh variasi yang lain. Jadi jangan takut menciptakan sesuatu dan harus confident. Pastinya bisa bersaing, tidak. Mesti trial lagi. Satu lagi cinta, balik lagi nih cinta, harus Ya, cinta benar. lagi itu. Karena kalau kita bilang persaingan sebenarnya tidak bersaing lah. Sebenarnya tidak bersaing. Saya bilang saya tetap akan tidak bersaing. Bagaimana bersaing? Misalnya begini, kita bicara tidak bisa kita head to head bicara ini persaingan. Ya. Sama orang, saya suka jalan kaki dan naik motor. Apakah bersaing? Ya tidak. Mana enakan? Tidak. Seperti itulah. Kadang kita mencari, kita yang menganggap itu satu persaingan. Sebenarnya tidak. Makanan ini punya karakter. Ini karakter tersendiri. Dan itu tidak bisa dijadikan satu persaingan. Sama saya suka babi guling, saya suka soto. Nanti bagaimana kita bersaing? Ini berbeda, kan gitu loh. Jenisnya aja udah berbeda gitu. Berbeda. Jangan berpikir tentang persaingan. Di sini kita melakukan sesuatu, demand di lapangan semuanya tetap jalan. Dan kembali saya bilang, ini masalah selera makanan, dan justru yang saya syukuri cuma satu, Tuhan ngasih rasa yang berbeda tiap orang itu. Kalau enggak gitu semua makannya sama semua. Jadi makanya seleranya berbeda-beda. Nggak ada varian. Jadi semuanya akan dapat peluang. Mengenai tips untuk seorang pastry yang handal di usia muda, bagaimana? Ya. Karena kan mungkin anak muda ini termasuk saya itu dikenal dengan energik satu. Kedua, karena kita energik, kita belum tahu nih arahnya mau kemana gitu istilahnya. Artinya masih konsistensinya masih berubah lagi ada niat untuk jalan lagi enggak. Nah itu kecenderungan dari anak-anak muda sih saya. Kira-kira gimana? Ini bahwa seorang pastry chef, kita harus bangga dengan apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Harus kita bangga. Pastinya dengan kebanggaan yang kita punya kita itu dengan apa yang kita kerjakan, profesi kita, disiplin dalam bidang itu, mencari ilmu tambahan dalam bidang itu. Pasti. Terus tanpa mengesampingkan di dalam hidup itu kadang ada peluang, maksud saya peluang ini. Untuk bekerja seorang profesional pastry chef yang anak-anak muda ini, kadang yang mereka harapkan harus jadi. Nah itu saya instan, maksud saya kepingin sesuatu menjadi profesional dan instan. Tidak ada sesuatu yang instan. Sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya. Butuh proses, butuh kematangan. Segala sesuatunya. Segala sesuatu akan selalu butuh proses. Jadi jangan pernah berpikir dari awal bahwa saat kita tamat jadi pastry chef. Jangan pernah berpikir begitu. Karena tetap sebagai apapun yang kita mau cari, mau pastripreneur, seorang profesional, itu proses pendalaman semuanya, pematangan. Jadi butuh waktu pastinya. Di situ yang kita perlu. Yang penting itu sabar, butuh kesabaran dalam hal ini. Kesabaran juga ya. Tambahan kesabaran lagi dalam hal ini untuk
menuju tujuan kita. Paling tidak kita harus punya target, misalnya dalam 15 tahun saya harus desain target itu. Ya. Jadi bukan berarti selesai kuliah 2 tahun saya harus jadi desain. Sama juga anak kecil, saya setahun saya harus lari, ya nggak mungkin. Iya, mungkin. Harus jatuh dulu mungkin ya. Karena begitu. Biasa menarik banget nih Chef Tejo nih penjelasannya. Ya, biasa kita bicara masalah cinta aja dah. Oke. Iya. Oke, kita sudah bahas tadi mengenai materinya yang dibuat oleh Chef Tejo pada pastry planner dan pastry lover. Oke, terima kasih untuk teman-teman pastry lover dan pastry planner yang sudah join webinar kita, sudah mengikuti ngobrol pintar bareng BBC. Jadi ikuti terus webinar kita Sabtu depan, Sabtu